Pondok Kelapa. Nggak apa-apa Bu, mari jalan. Ya udah. Boleh diceritain? Oh ya boleh. Waktu itu dari teman saya, apa namanya? Nawarin kerjaan. Nah, terus datang lagi sama teman penyalur. Dari penyalur itu penyalur langsung dibawa ke penyalur Jakarta. Dan penyalur Jakarta itu saya nginep 1 hari di penyalur itu. Nah saya itu antarin sama minantunya penyalur itu di tempat mall. Sampai nungguin majikannya saya udah dijemput di mall, saya diantarkan ke rumah bosnya. Nah habis diantarkan ke bosnya itu saya di situ kerjaannya baik-baik saja. Itu tahun berapa Mas kalau boleh tahu? Itu bulan sebelum Mei. Itu pertama kali ke Jakarta kapan? Tanggal 10 Mei. 10 Mei 2022. Iya. 2022 ya. Itu waktu itu kerja nih berapa lama Mbak? Itu kalau boleh tahu? 6 bulan. 6 bulan. Iya. Itu naik mobil aja gua. Ini apa? Lemah gua. Sama antara kekerasan dan lain-lain Iya. gitu. Ayo ikut Tapi lah. selama selang 6 bulan itu aman Mbak? Itu aman yang semuanya tuh di kejahatan itu. Motormu di mana? Waktu itu pertama kali gimana Mbak? Kalau boleh tahu kronologi terjadinya kekerasan dalam itu yang ngalamin kekerasan saya, ini kaki saya dipukulin sama suaminya ditendang, sama ini pakai raket tenis juga, sama itu sama majikan istrinya juga. Ini kepalanya pakai gelas tumbler. Iya, gelas tumbler itu terus sama majikan itu disiram air cabai. Nah, sama ladakku. Dan terus itu maaf itu disiramnya di muka atau di mana? Iya, di muka ini. Oh iya boleh. Disiram air mata dua-duanya itu. Nah, terus ini bagian telinga itu dipukuli sama istri suami sampai cacat juga. Terus ini rambutnya juga dibotakin gitu. Itu kejadiannya bulan apa Mbak? Kalau boleh tahu? Aku belum tahu, jadi nggak ingat. Oh nggak ingat pasti ya? Ya. Nggak Tapi ingat. intinya setelah 6 bulan kerja kekerasan itulah mulai terjadi gitu ya berarti. Setelah kerja 6 bulan ya berarti. Iya. 6 bulan awal baik-baik aja ya berarti. Iya, awalnya baik-baik saja. Kalau boleh tahu Mbak itu penyebabnya apa sih waktu itu? Penyebabnya alasannya. Ya, Alasan dia melakukan kekerasannya. Alasannya saya ngajar anak-anak, saya ngurusin anak-anak sampai beresin rumah. Anaknya mereka. Iya, anak majikannya itu. Nah, saya mengajar anak-anak itu karena anak-anak tuh pada bandel. Nah, terus sama suaminya itu dipukulin, ditendang, dipakai tenis, bawa tenis. Karena anak-anaknya masih itu nggak bisa diem gitu. Iya. Oh jadi dia pengennya nurut gitu anaknya Iya. sama mereka. Iya. Kalau selain ngurus anak-anak Mbak di sana disuruh apa lagi Mbak? Ganti baju karena kalau anak majikan itu kan suka berkeringat, jadi ya suruh baju terus-terusan gitu. Kalau masak kayak gitu nggak? Kalau masak enggak. Kalau boleh tahu Mbak, maaf banget gajinya berapa ya Mbak ya? Kalau yang pertama 1,8. 1,8. Itu jam kerjanya gimana Mbak? Kalau jam kerjanya sih sampai subuh sampai jam 12 malam. Dari subuh sampai jam 12 Iya. malam. Berarti jam 10 malam masih ada aja tuh Mbak, ibaratkan dimintain tolong apa gitu jam 11 malam. Ya itu paling nyuci piring karena kalau anak-anak belum pada tidur, jadi beres-beresin nyapu gitu, ngepel gitu, nyuci piring gitu. Itu nggak ada tambahan lagi, maksudnya kayak jaminan apa gitu dari keluarganya gitu, hanya gaji 1,8 yang tadi itu Iya itu. dengan tugas yang lebih dari 12 jam itu. Iya. Nah, Mbak, untuk saat ini pelaku sudah dilaporkan atau bagaimana? Sudah dilaporkan dari polisi Polda. Sekarang
masih penyelidikan, masih dalam proses juga. Kalau Mbak sendiri berarti sekarang udah nggak kerja di rumah itu lagi ya? Berarti ya? Iya. Waktu itu kabur atau kayak gimana proses untuk lapor ke Komnas HAM-nya? Sama di apa namanya sama majikan itu dianterin di pasar terminal. Terminal buat ke Cianjur itu? Iya. Oh, dipulangin berarti pada saat itu Iya. Mbak ya? Dikasih ini nggak semacam pesangon atau uang keluar gitu? Dikasih uang gaji, cuma uang kasih sisa itu 2.715.000. Itu selama 6 bulan? Iya. Berarti ada beberapa bulan yang tidak dibayarkan dong, Mbak? Iya, itu karena ada yang kerugian itu. Oh, lalu Mbak dikasih makan nggak Mbak di sana atau Dikasih. Kan dikasih. Berapa kali Mbak? 2 kali. 2 kali? Iya, pagi sama malam. Tapi maksudnya maaf, makanannya normal kan? Tidak ada kayak maaf kayak bekas sisa dan lain sebagainya? Kalau makanan apa maksudnya ada, tapi kalau ada yang bekas kucing itu dikasih. Pernah? Iya, pernah. Bekas kucing itu gimana kalau boleh diperdalam gitu? Gini ya, saya ngesuapin anaknya. Suaminya itu kan laksonan saya suruh buka gerbang. Saya taruh di meja yang tertutup. Dia udah tertutup itu, saya dibuka langsung. Nah, gerbangnya itu jualannya Rizky. Oh iya. Nah, terus apa namanya? Saya taruh piringnya itu di situ. Nah, sama majikannya itu masuk lalu dipotoin. Dipotoin itu sama majikannya itu langsung kasih tahu sama istrinya majikan. Nah, pas malamnya itu dia dikasih yang bekas kucing itu. Mbak waktu itu ngelapornya langsung, berarti inisiatif Mbak sendiri ngelapor ke Komnas HAM dan lain Oh, sebagainya? yang pelapor itu paman saya. Oh, Karena melihat Mbak ada bekas luka. Iya, ada ya bekas luka dari telinga, dari ini ke rambut yang dibotakan juga. Kalau tahu kan katanya tadi cacat ya Mbak ya, Oh, percuk iya, kupingnya terus itu kenapa sekarang nggak bisa dengar atau gimana Mbak? Bisa kalau dengar tapi nggak bisa normal lagi. Dan Oh. terus itu saya juga ditelanjangi juga. Pernah ditelanjangin Iya, Mbak, berarti ada ditelanjangin juga pelecehan sama- juga dong? Iya, sama di videoin juga sama majikan itu. Di videokan? Ditelanjangin sama yang laki atau yang Sama perempuan. Di videokan untuk apa Mbak kata dia? Mau disebarin ke YouTube sama medsos. Alasannya? Gak tahu alasannya kenapa, karena mungkin nggak boleh dikasih tahu ke sama orang tua gitu. Oh, jadi awalnya Mbak mau melapor, habis dari situ sama Iya. dia diancam dengan begitu. Iya diancam gitu. Itu Mbak kalau boleh tahu Mbak Cianjurnya di mana sih Mbak? Cianjurnya di Cibaber. Oh, Cianjur. Iya. Itu kabupaten ya berarti? Iya. Kalau Mbak ini umurnya berapa sekarang? Umurnya 18 tahun. 18 tahun. Rizky siapa Mbak? Rizky Nur Askia. Oh, siap. Jadi Mbak sekarang gimana kesehariannya setelah dari sana keluar? Ada pencariannya? Sekarang sih lagi menjalani proses, nunggu prosesnya pengadilan gitu. Ya gitu. Enggak, maksudnya Mbak sekarang udah bekerja lagi atau? Oh enggak. Oh, enggak. Ya. Terus Mbak kalau untuk harapannya apa sih Mbak soal pengesahan ini dari Mbak harapannya? Ya harapan saya pengen keadilan, secara hukum seberat-beratnya. Wartawan boleh Bu? Terus perlindungan PRT itu disahkan disahkan PRT. Baik. Siap. Terima kasih Mbak Rizky.